Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Amma ba'd. Asatid, ustadzat, rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan atas Allah Subhanahu wa ta'ala yang melimpahkan kepada kita semua nikmat yang tak terhingga. Dan mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah limpahkan ini menjadi pendukung, menguatkan kita untuk lebih banyak beramal saleh. Karena sekian banyak orang yang dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan justru digunakan untuk menentang, untuk bermaksiat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kebanggaan kita, panutan yang kita idealkan untuk seluruh aktivitas dalam menjalankan semua sisi kehidupan kita. Ustadzah rahimakumullah, izinkan pada kali ini saya menerima amanat dari Ustadz Abdul Hakim untuk berdiri di depan ustadz-ustadzah untuk menjalani ritual, menjalani tradisi pondok pesantren kita, yaitu tradisi mengikatkan, mengeratkan suasana ukhuwah di antara kita untuk melanggengkan tradisi saling mengingatkan, saling mendapatkan semangat, energi, kekuatan dari saudara-saudara kita. Karena sesungguhnya kita adalah orang-orang yang mempunyai sisi kelebihan masing-masing, yang barangkali kelebihan saudara kita itu tidak kita miliki. Saat kita bertemu, berjumpa, disitulah dengan memandang wajahnya, dengan bertemu, kita dapatkan semangat baru yang menguatkan semangat kita yang lemah. Ustadz Abdul Hakim saat ini sedang dalam perjalanan ziarah ke pondok-pondok pesantren, barangkali sebagai balasan ziarah setelah pondok pesantren dalam milad ke-36 mendapatkan kunjungan kehormatan dari pondok-pondok pesantren di penjuru negeri tercinta Indonesia ini. Ustadz Abdul Hakim nyicil membalas balasan kunjungan tersebut semata-mata untuk mengokohkan ikatan kekeluargaan, dan juga sama-sama kita ingin mendapatkan energi kekuatan. Mudah-mudahan perjalanan safar Ustadz Abdul Hakim dan Ustadzah Suprihanti ini senantiasa diberikan kemudahan, diberikan kelancaran, dan diberikan kemanfaatan yang akan kita dapatkan ketika beliau sudah mundur. Akan disampaikan pengalaman yang amat sangat berharga dari pondok-pondok pesantren yang beliau kunjungi. Ustadzah rahimakumullah, kita masih dalam suasana bahagia
memperingati milad Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pekan kemarin kita sudah dibawa pada suasana yang mengharu biru oleh Ustaz Abdul Hakim, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu amat sangat dicintai oleh para sahabat, dan tentunya kita adalah orang-orang yang terus berusaha ingin mencintai, membuktikan cinta kita pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita ingin menteladani sisi kehidupan Rasulullah dalam bermasyarakat, dalam berkeluarga, dalam berdakwah. Kita ingin membaca, ingin memahami, dan ingin tentunya mengamalkan, meneladani agar perjalanan kita, hidup kita di masyarakat, hidup kita di keluarga, hidup kita dalam misi menjalankan dakwah senantiasa seiring sejalan dengan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladankan. Tentunya kita menyadari kita ini adalah manusia yang amat sangat terbatas. Mana mungkin kita bisa mengikuti persis seperti Rasulullah. Kita tidak bisa membayangkan bagaimana Rasulullah menghabiskan seluruh kekuatan, seluruh harta, seluruh hidupnya untuk Islam. Mulai dari awal Allah mengangkat menjadi utusan, menjadi penerang untuk dunia ini, Rasulullah tidak pernah berhenti dari memaksimalkan amal soleh, menghabiskan semua yang dimiliki untuk menjalankan perintah Allah dengan menghadapi segala macam risiko. Di Makkah selama 13 tahun, nyaris seluruh tahun perjalanan dakwah di Makkah penuh dengan tantangan, penuh dengan ancaman, penuh dengan kesengsaraan. Embargo ekonomi, dikucilkan oleh keluarga, dimusuhi, rencana pembunuhan, segala macam tantangan besar sudah dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu semuanya dijalani dengan sepenuh hati, dengan semangat, dan tentunya dengan segala kerelaan, ridho dan bahagia tentunya. Rasulullah tidak pernah merasa sedih dengan apa yang dialami, semuanya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah orang yang paling merasa berat dengan apa yang akan dialami oleh umatnya. Sesungguhnya Rasulullah adalah orang yang apa yang dialami, apa yang menimpa dirinya adalah sesuatu yang berat, tetapi sesuatu yang berat yang menimpa dirinya seolah-olah tidak ada bandingannya ketika dibandingkan dengan apa yang dirasakan oleh Rasulullah atas apa yang menimpa pada sahabat-sahabatnya. Sakit yang dialami terlupakan ketika beliau memikirkan sakit yang dirasakan oleh sahabat-sahabatnya. Ini jelas kita bisa mengingat lagi apa yang Allah firmankan sebagai bentuk wujud Rasulullah dalam membina sahabat-sahabatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Yang artinya laqad ja'akum rasulun, sungguh telah datang kepada kalian seorang utusan. Utusan yang bagaimana? Azizun, yaitu yang dia merasa amat sangat berat, merasa amat aziz. Apa yang aziz? Ma'anittum, apa-apa yang menimpa kalian semua, apa-apa yang menimpa, apa-apa kesedihan-kesedihan, musibah, sakit yang dialami oleh kalian semua, ma'anittum, itu semuanya azizun, terasa berat dirasakan oleh Rasulullah. Ini adalah bagian wujud bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan cintanya kepada umatnya, kepada sahabatnya, kepada kita semua. Terbukti sebagaimana yang Allah firmankan, apa yang menimpa kalian semua itu menjadi aziz oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam ayat ini struktur nahwunya ini dibalik. Azizun ma anittum laqad ja'akum rasulun azizun alaihi ma anittum. Strukturnya ini dibolak-balik. Kadang-kadang ketika kita temukan itu struktur yang dibolak-balik, ada kalanya mubtada yang harusnya di depan tapi justru ditaruh di belakang, khabar yang seharusnya di belakang ditaruh di muka. Ini mempunyai hal-hal yang harus menggambarkan suatu kesan yang tidak normal. Artinya bahwa benar-benar ini sungguh sesuatu yang luar biasa, tidak seperti lazimnya kalau kita sebagai misalnya orang tua ketika punya anak ini merasa berat juga apa yang dialami oleh anak